Oke. Suara Mala apakah terdengar jelas, Bunda-bunda semuanya? Jelas. Dengar. Masya Jelas. Allah. Bunda Aisyah di Padang aman, Bun? Alhamdulillah yang di tempat Bunda aman, tapi yang agak jauh sih dari rumah, yang ini yang barusan banjir banjir itu. Iya, banjir susulan ya, Bunda ya. Banjir susulan udah 3 hari Ya Allah. di kecamatan. Gimana Bunda di sana terdampak ini enggak apa namanya? eh Sembako-sembako Yang, ikutan mahal enggak di sana, Bun? Alhamdulillah kalau di rumah sih nggak jauh, beda 2 kecamatan batasan sama yang kena sekarang ini. Alhamdulillah. Tapi kalau yang udah kan yang barusan banjirnya yang apa ya susulan yang dari udah 3 hari kemarinnya lagi tadi kan udah 23, 24, 25 Iya, tiap hari banjir susulan itu ya dua Allah. kecamatan dari tempat Bunda gitu. Tapi yang parahnya itu kan tetangga apa kecamatan tetangga yang paling Iya, parah sih itu. eh besar ya Bunda ya. Kemarin lihat update-nya itu tinggi. Iya, tapi alhamdulillah di Kecamatan Bunda banjir sih, cuman nggak ada yang korban jiwa gitu. Paling cuman Alhamdulillah. rumahnya tadi agak 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 ke pinggiran gitu. Kita doakan Perkebunan sawit. sama-sama ya, ayah bunda semuanya. Semoga keluarga kita yang ada di Sumatera Allah jaga, Allah lindungi, Allah berikan Amin. ketabahan untuk semuanya. Amin. Dan Rabbal juga alamin. mohon doa juga tim kita di sana juga ada di Aceh. Jadi mohon doanya semoga sehat-sehat selalu juga selalu dalam perlindungan Allah. Nah, Amin. sebelum kita mulai, di malam hari ini itu insya Allah kita akan ada yang gimana ya, maksudnya udah lama kan kemarin kita pekan lalu kita nggak Zoom karena memang itu ada khusus agen dan reseller untuk kita bina juga. Nah, jadi di malam hari ini insya Allah kita akan lanjutkan belajarnya kita, ngajinya kita di malam hari ini. Insya Allah nggak lama kita sampai jam jam 9 lewat aja insya Allah di oke jam setengah 9 setengah 10 lah ya insya Allah paling lamanya. Nah jadi bunda-bunda yang mau mempersiapkan alat tempurnya sekarang malah kasih waktu dulu beberapa menit yang mau mempersiapkan alat tempurnya silakan alat tempurnya apakah alat tempurnya itu kopi. Gak tahu mau di mana. Saya gak tahu mana. Ini suara malah ke ini enggak ya? Ke Tahu. timpang enggak suaranya? Ini satu. Boleh di sekolah orang. Sama. Apa aku tanya orang. Oke, kita sambil lihat juga. Tadi itu linknya ada yang ketukar ya Bunda, jadi kita ganti linknya. Nah, di-share aja ke Quranic Solver lainnya yang memang belum bergabung ataupun tadi udah dikasih link yang siang sore di sore hari, di malam hari kita ganti karena itu waktunya ternyata nggak lama. Nah, bunda-bunda semuanya, di malam hari ini insya Allah kita sama-sama belajar. Tema kita tentang apa? Boleh dong diketik atau ngomong aja di mic-nya. Kita interaktif aja di malam hari ini. Ayo, ada yang udah lupa temanya tentang apa? Saat Al-Quran. Dari hikmahnya. Iya, bener banget. Nah, di pekan lalu lagi kita belajarnya bareng Kak Tika ya, bareng Kak Tika. Nah, dan juga kita ada hafalan-hafalan. Nah, ahlan wa sahlan untuk bunda-bunda yang memang baru bergabung. Ada yang baru di sini, baru pertama kali ikut Zoom Quranic Solver, boleh diketik biar malah tahu ada nggak yang baru pertama kali ikut di malam hari ini.
Kalau nggak ada berarti ini orang-orang lama semua, Masya Allah. Oh, enggak. Orang, Nggak ada orang-orang yang saya, Kak. konsisten. Kak malah saya Mana? Kak malah baru pertama kali. Iya, Bunda Ya Bu siapa, Yani. Bun? Bu Mana nih? Yani, Bu Yani, Bu Yani Solo. Oh, Bu Yani. Izin FM Kak, iya. Baru pertama kali ya, Bun? Iya Kak, baru Masya pertama Allah, kali. ahlan wa sahlan ya, Bunda. Sudah dapat the living Qurannya, Bun? Sudah, iya. Sudah, Masya Allah. Series apa, Bunda? Miracle? Yang apa Kak? Miracle sama Healing. Dua, sama jurnalnya. Mm-mm. Oh, jurnalnya ya, Bun ya. Masya Allah. Iya. Selamat berpelukan. Peluk setiap hari rasa dipeluk sama Allah. Masya Iya Allah. benar Kak. Ada juga Masya bunda-bunda Allah, yang Kak. lainnya. Baca Ada banget, lagi? iya. Bun? Hmm. Masya Allah. Jadi ditukar nang desa ya iso apik oleh akeh. Oke, bunda-bunda semuanya, insya Allah di malam hari ini kan kita belajarnya bareng nih, belajar sama-sama untuk gimana sih mendapatkan pesan-pesan cintanya Allah, gimana sih caranya kita biar lebih dekat lagi dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran itu tidak hanya kita baca aja. Al-Quran itu tidak hanya kita baca lalu disimpan lagi, tapi gimana caranya kita bisa mendapatkan pesan-pesan cinta, pesan-pesan hikmah dari Allah untuk kita semuanya. Nah, kadarullah ayah bunda semuanya, bunda-bunda deh ya, ayah kayaknya nggak ada. Bunda bunda semuanya, Abi En dan Bunda Mira saat ini sedang di Makassar. Mohon doanya selalu, mohon berikan Al-Fatihah terbaik untuk guru kami Bunda Mira, Abi En semoga Allah sehatkan, Bunda Mira semoga Allah izinkan sembuh, Allah izinkan sehat. Nah, Bunda Mira di Makassar saat ini sedang terapi memang. Jadi kemungkinan besar agak sering ke Makassar nantinya untuk menjalankan terapi. Jadi mohon doanya ya bunda-bunda, doa bunda-bunda yang ada di Quranic Solver ini sangat kami butuhkan. Doa-doa bunda-bunda yang semuanya ada di sini, pejuang Quran, semuanya kami sangat butuhkan untuk memberikan doa terbaik untuk guru-guru kami. Kita kirimkan Al-Fatihah terbaik yuk untuk diri kita sendiri, Al-Fatihah terbaik untuk guru-guru kita, orang tua kita, baik yang sudah tiada dan yang masih ada, kita kirimkan Al-Fatihah terbaik agar belajar kita malam hari ini penuh dengan keberkahan, agar belajar kita di malam hari ini Allah ridhoi untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kirimkan Al-Fatihah terbaik untuk diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, Alhamdulillah semoga Allah izinkan belajar malam hari ini. Nah, jadi malam hari ini di sini sebelum kita eh, mengupas tuntas, nggak tuntas sih, tapi setidaknya ada lah ya ilmu-ilmu yang didapatkan malam hari ini. Malah mau tanya dulu, apakah ada bunda-bunda yang meresum dari pertemuan pertama bareng Abi En sampai pertemuan kemarin bareng Kak Tika? Apakah ada? Boleh dong di komen-komen dulu. Atau yang ingat aja deh. Buka dulu catatannya, hayo. Nah, reminder sedikit, kemarin yang di pertama kali kita itu ada Zoom-nya, hafalannya kita ada di Quran Surah Yusuf, ayat 87. Quran Surah Yusuf ayat 87. Lalu ada lagi Quran Surah Al-Furqan ayat 30. Ada lagi Quran Surah, apa Bunda Ida? Quran Surah Al-Furqan ayat 30. Nah, jadi kemarin itu kan kita juga 2 pekan yang lalu sudah belajar mengenai Al-Quran adalah kompasnya kita, adalah petunjuk arahnya kita gitu ya. Untuk kita menjalani kehidupan kita sehari-hari.
Dan juga bunda-bunda semuanya yang baru bergabung di sini, insya Allah itu Zoom kita di setiap pekan akan ada. Nah, jadi ada dua waktu yang memang kita khususkan waktunya untuk Quranic Solver. Nah, jadi orang-orang, bunda-bunda yang memang sudah mempunyai The Living Quran, itu kita namakan Quranic Solver. Nah, itu pejuang-pejuang Quran. Pejuang Quran itu namanya Quranic Solver yang ada di sini, yang ada di grupnya kita, di 40 Days The Living Quran. Nah, jadi di setiap pekannya, di hari Selasa dan juga di hari Kamis, insya Allah itu akan ada Zoom pekanan yang memang kita khususkan hanya orang-orang yang mempunyai The Living Quran, yang memiliki The Living Quran dari timnya Mira nih, di timnya Bunda Mira. Nah, gitu. Nah, biasanya di hari Selasa itu kita bebas tuh, kadang kita ikut Zoom-nya Tuan Guru, Ustadz Abdul Somad, lalu juga kita ikut kajian Ustadz Randy biasanya, dan Ustadz-Ustadz yang lainnya. Jadi jangan keluar dari grup bunda-bunda semuanya, dan juga kalau ada kontak-kontak kita saling save. Nah, bunda-bunda yang ada di Zoom ini boleh banget untuk saling save kontaknya gitu. Kak Nurholisah, Yang di Masya depan, Allah. Assalamualaikum, oke Kak. itu apa? Harus pakai apa? Oh, Waalaikumsalam kita warahmatullahi pelajaran ya. wabarakatuh. Allah, Bunda ya, Bunda ya. Iya, iya. Bunda Hah? Ya. sudah memiliki The Living Oh Quran ya, berapa lama, Bun? Sebenarnya baru 1,5 bulan ya, kayak sebulanan lah kayak gitu, dan 40 hari kira-kira. Mm-mm. Masya Cuman Masya Allah. Allah luar biasa sejak memiliki TLQ ini kayak apa ya, lebih siap gitu menjalani hari. Masya Nah, Allah. setiap kan, Bunda punyanya series apa aja, Bun? kenapa? Seriesnya series apa aja? Miracle, Miracle, Healing, Parenting? Healing, sama Parenting. Baru itu kemarin Masya baru order lagi kan semua series. Masya Allah, berkah berlimpah. Semoga Amin. Allah istiqomahkan kita selalu dalam kebaikan ya Bunda ya. Nah, jadi Amin. bunda-bunda semuanya di setiap harinya kita usahakan untuk selalu membuka jar The Living Quran. Kalaulah kadang kita ngajinya, kita nggak tahu artinya, kadang kita ngaji, kita nggak paham apa maknanya, dua sila The Living Quran, media The Living Quran jar ini, kita bisa tahu apa insight-nya. Kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kita ada petunjuknya, ada arahnya, gimana caranya kita untuk mempraktekkan The Living Quran ini. Gimana Bunda perasaannya setelah memiliki The Living Quran ini, Bun? Apakah ada keajaiban-keajaiban yang Bunda rasakan? Oh, banyak banget, Masya Allah, gitu ya. Ya Luar Allah. biasa kayak gitu. Nah, waktu pertama kali datang, terus buka itu yang Miracle ya. Yang Miracle kok relate ya? Gue kaget gitu loh. Sampai shock sendiri. Loh, kok ini ya kan kemarin yang pertama itu dapat Miracle itu kan tentang saya tuh lagi down ya, lagi Mm-mm. down karena lagi posisi gimana ya, namanya kita orang pendakwah ya, pensiar itu memang ada pasang surutnya. Kadang-kadang kita eh, di bukan dihina ya, diremehkan kayak gitu kan. Nah, perasaan-perasaan gitu kan akhirnya saya memilih untuk mundur selangkah gitu kan. Kita sebagai orang yang apa sih, kalau terlalu banyak orang yang nggak suka gitu kan, saya memilih Hater. mundur gitu ya, mundur Iya. selangkah untuk mengevaluasi diri kan gitu kan. Dan ternyata totonya keluar ininya jangan kayak disemangatin lagi gitu. Jangan Mm-mm. mundur gitu. Ibaratnya nanti akan ada hadiah kayak gitu dari Allah gitu kan. Hah? Kok iya ya?
gitu kan. Relate gitu ya, Bun. Relate. Hah? Iya ya. Dan di situ tuh yang saya sampai ininya kan what to do-nya, insight-nya itu kayak gini, apa namanya, akan diberi, tunggu aja, sabar aja, nanti hadiah dari Allah sedang dalam perjalanan. Oh, Masya Allah, kayak gitu kan. Langsung, oh iya ya, kayak gitu kan. Ya Jadi Allah. kembalikan lagi kan, inama a'maluna niat ya. Kembalikan benar-benar niat kita tuh apa sih, gitu kan. Untuk syiarnya untuk apa Mm-mm. ya? Cuman cari ridha Allah kan, kayak gitu kan. Nggak perlu dengarkan kata orang lagi kayak gini kayak gini. Yang penting yang kita dapatkan adalah ridha Allah dengan syafaat Rasulullah, kayak gitu aja sudah. Ya udah, sejak itu udahlah nggak mau dengerin ngomong orang apa-apa gitu. Dan dakwah itu bisa di mana aja kan gitu, nggak mesti harus majelis yang bagaimana. Dulu saya sempat memimpin beberapa majelis gitu kan, akhirnya saya Mm-mm. pilih mundur selangkah, saya serahkan kepada yang lebih bisa gitu kan, dan saya mencari jalan lain dengan ibaratnya dengan kelompok-kelompok kecil aja gitu, di mana dan saya bawa gitu jarnya, dan dan apa, teman-teman, loh kok tuh kita bahas yuk, Quran surat ini yang dapatnya apa. Terus saya kan punya kebiasaan untuk buka tafsirnya, terus saya jelaskan tentang asbabun nuzulnya seperti apa. Jadi kan Mm-mm. setiap permasalahan kita ternyata ada solusinya di Quran semuanya Oh iya, gitu. Masya Allah. Gitu ya. Dan Di- setiap permasalahan Ditambahlah kita The Living sudah Quran sudah itu ya, Bunda duluan ya. ada gitu. Sudah Allah itu sudah tuliskan semuanya gitu. Jadi coba kita baca asbabun nuzulnya yuk. Relate nggak dengan permasalahan kita saat ini? Benar gitu loh. Gitu. Iya, Masya Allah, Hmm. keren banget. Semangat terus syiarnya ya Bunda ya. Ketika Hmm. Bunda down, yang menyemangati itu langsung kayak rasa dapat Oh, pelukan dari Allah gitu ya iya. Bunda ya. Setiap Dan harinya. jadi tambah yakin bahwa Allah itu memang semengerti itu dengan kita gitu. Allah itu Mm-mm. memang sedekat itu dengan kita. Bahkan kita sendiri nggak ngerti Iya. diri kita sendiri, tapi Allah itu mengerti gitu. Kadang kita aja yang nggak sadar. Allah bilangnya, aku ada kok di sini. Kalian aja yang Iya, kemana selama ini. iya betul. Jadi sekarang karena saya sudah sadar seperti itu dan setiap hari itu buka TLQ gitu kan. Jadi kayak ada persiapan untuk dari hari itu kayak udah kayak di spill Allah, Hari ini kayak bakal akan ketemu ini gitu loh. Jadi Iya, ketika udah saya tahu duluan menjalani ya. kayak menjalani hari itu, kan tadi udah dikasih ini jadi ketawa sendiri. Jadi akhirnya ya Allah alhamdulillah. Jadi santai sekarang, lebih santai, lebih tenang, lebih damai kayak gitu. Nah, jadi kan Masya orang-orang Allah. sampai bingung ngelihat saya itu sekarang vibe-nya beda ya, kayak gitu. Kok kayak ceria banget gitu. Kalau Insya dulu, Allah, ini Bunda orang yang kesekian kalinya bilang kayak gitu. Kemarin malah dapat chat lagi yang bilang, Kak, saya tuh benar-benar, Masya Allah, merasa takjub sekali dengan mendekat kepada Al-Quran ini. Saya tuh dikomentari orang, katanya. Saya dikomentari orang, selain Bunda yang chat, kemarin ada eh, beberapa juga yang bilang, saya orang-orang tuh bilang vibes-nya tuh positif sama yang kayak Bunda bilang kan positif mm, banget gitu. Lalu juga sekarang tidak berkesan yang istilahnya kayak menggurui gitu ya. iya, Tidak berkesan gitu. menggurui tapi mengajak kita untuk lebih kembali ke Al-Quran. Masya Allah. Nah, ada lagi nggak nih yang mau cerita-cerita nih? Ini ada anaknya Bunda Rima nih, Masya Allah. Yang ada di konten itu loh kemarin yang kita kirim. Oh Assalamualaikum Bunda. iya, Bunda Amna, Waalaikumsalam. Waalaikumsalamnya gimana, Nak? Waalaikumsalam. Kak Masya mana? Allah. Zen yang Masya pakai jar apa? Allah. Yang pakai the living Quran apa? Parenting. Iya. Parenting. Gimana Bunda setelah menggunakan The Living Quran parenting di kehidupannya setiap hari? Banyak banget manfaatnya, Kak. Perubahannya di aku sendiri yang biasanya kalau karena kan anakku yang kedua ini yang kedua ya, Kak. Jadi yang pertama itu aku nganggap aku banyak salahnya dan yang kedua ini aku nggak mau. Jadi
aku mau mendidik itu dengan Allah gitu, dan Allah nunjukin kok ya pas setelah aku ambil miracle, ngambil healing, kok ya ada yang parenting. Aku baru taunya dari Bunda Amna. Masya Allah, tiap jadi kalau pagi sehabis duha itu aku ambil miracle, terus sehabis duhur itu aku ambil healing. Karena memang kalau perasaannya itu kan pagi berubah, siang berubah, malam berubah tuh Kak. Khusus untuk anak ketika mau tidur aku ambil. Jadi besok pagi persiapannya sesuai yang itu. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa. Anak juga manfaatnya kelihatan. Bahkan anakku yang pertama juga Kak. Semoga ini memang jalan dari Allah supaya aku lebih baik lagi. Yang kemarin-kemarin Amin. jadi pelajaran. Makasih Amin, banyak. amin, amin. Ya Allah. Salam untuk Bunda sama ABEM karena memang Masya Allah luar biasa. Insya Allah mohon doanya ya Kak, Abi dan Amin. Bunda saat Iya. ini sedang safar untuk demi kesembuhan Amin. Amin. dan safar biar Amin. bisa dakwah lebih panjang lagi biar bisa berdakwah Amin. bareng-bareng dengan kita semuanya di sini. Masya Allah, bunda-bunda semuanya, di malam hari ini kita izin sharingnya, kita sharing bareng-bareng aja kayak gini dulu sebentar. Insya Allah di malam hari ini, di pekan ini kita juga nggak lama. Di pekan ini kita bahasnya mengenai gimana sih caranya saat Al-Quran mengajarkan kita hikmah. Nah, jadi setiap ayat yang Allah turunkan, setiap ayat yang ada di The Living Quran ini, di potongan ini semuanya pasti memiliki makna. Semuanya pasti memiliki hikmah. Kita tidak tahu apa yang sedang Allah rencanakan untuk kehidupannya kita. Nah, di malam hari ini insya Allah malah akan sharing dan ini juga yang sudah disampaikan selalu sama ABEN yang selalu di reminder bahkan tadi pagi itu mengenai kegelisahan seorang guru yang saat ini orang yang mau ngaji itu sedikit sekali. Orang yang mau belajar ilmu agama saat ini sangat-sangat minim. Nah, jadi malah bersyukur sekali dipertemukan di The Living Quran ini, dipertemukan dengan bunda-bunda yang ada di Zoom ini, yang istiqomah setiap minggunya untuk belajar bareng, tidak peduli siapa itu pematerinya, tidak peduli siapa yang memberikan ocehan di dalam Zoom ini, tapi bunda-bunda semuanya mau ikut, mau membersamai dakwah ini. Nah, kenapa malah bilangnya dakwah? Karena orang-orang yang ada di hadapan malah ini, di Zoom ini, inilah orang-orang yang sedang memperjuangkan Al-Quran. Inilah orang-orang yang nantinya ketika di padang mahsyar, insya Allah akan berkumpul bersama-sama yang memeluk Al-Quran setiap harinya, menjalankan the living Quran setiap harinya. Inilah nantinya yang sama-sama kita berkumpul di akhirat nanti sampai bilang, Bunda Wahyuningsi sini, sini, barisan kita di sini. Bunda Ida sini, bukan situ, Bun. Itu jalan yang salah, Bun. Ini barisan kita. Bunda Dwi Ismayanti di sini. Sini barisan kita, Bunda. Bunda Rima sini. Semuanya kumpul sini. Siapa yang ikut kajian biasanya pekanan bareng Bunda Mira ABN, semuanya kumpul sini. Masya Allah, merinding banget. Kumpul di sini bareng-bareng, coba bacakan makna di Quran surah Al-Furqan ayat 30. Bacakan Quran surah Yusuf ayat 87. Semuanya bisa menjawab. Semuanya bisa dengan pedenya menjawab dan menghafalkan. Itu karena apa? Karena dekat dengan Al-Quran. Masya Allah. Nah, di malam hari ini pesan yang sangat di diutarakan, pesan yang selalu kita dapatkan adalah saat kita membaca Al-Quran, kita tak tahu maknanya. Saat kita membaca Al-Quran, kita nggak tahu apa artinya dan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, betul? Kita hafal. Jangankan Quran yang dari juz 1 sampai juz 30. Juz yang ke-30 saja, Kul a'udzu birabbin nas, mungkin ada dari kita yang nggak tahu apa artinya. Atau semuanya sudah tahu artinya?
Bunda Hudaya, Masya Allah, hadir lagi Bunda Makassar. Agak kereba, Bun. Masya Allah, Bunda. Malah tuh selalu senang dengan bunda-bunda yang ada di The Living Quran ini. Kenapa kami tidak mau meliburkan, padahal bisa saja kami liburkan untuk kajian malam hari ini. Karena tanggal merah. Karena tanggal merah. Tapi kalau untuk dakwah tidak ada namanya tanggal merah. Kalau untuk bersyiar, untuk menjalankan agamanya Allah, tidak ada yang namanya tanggal merah. Guru saya selalu bilang, Abi EN, Bunda Mira selalu bilang, kalau kalian mau libur, itu nanti di akhir liburnya. Di tempat peristirahatan kita. Istirahat, udah istirahat. Kalau di dunia sekarang, waktunya kita untuk mencari, mendekatkan diri ke Allah, untuk ngajak orang banyak, biar lebih banyak lagi untuk bersiar, biar lebih banyak lagi untuk dekat ke Allah. Nah, di malam hari ini kita kan mau belajarnya sama-sama saat Al-Quran mengajarkan hikmah. Sebelum itu, saat Al-Quran kita belajar mengenai gimana caranya menemukan hikmah di dalam ayat-ayat Al-Quran, ada satu kisah. Mau dengar nggak nih kisahnya? Mau Mau. dengar, Mau dengar atau mau tidur aja? mau dengar dulu. Silakan diambil poin-poin intinya. Kalau memang ini Bunda merasa bermanfaat, silakan ambil pesan-pesan cinta yang Allah berikan. Malah berbicara ini hanya wasilah aja. Yang menyampaikan pastinya yang benar-benar datangnya dari Allah. Ada satu kisah di zaman Rasulullah. Kalau udah ngomong zaman Rasulullah nih kayak rasanya merinding gitu. Karena kita nggak tahu ya gimana zaman kita sekarang yang begitu kekhawatiran sangat banyak gitu. Nah, di zaman Rasulullah itu pernah Rasul itu mengadukan kegelisahannya kepada Allah. Suatu momen yang menyentuh dalam kehidupan Rasulullah, Rasulullah mengadukan kegelisahannya kepada Allah. Rasulullah bukan mengeluhkan soal musuh. Rasul bukan mengeluhkan soal kekuatan kaum kafir Quraisy. Beliau tidak mengeluhkan itu kepada Allah. Tapi, tahu enggak, Rasul mengeluhkan apa kepada Allah? Ada yang tahu? Soal pinjol, soal hutang. Allah tidak mengeluhkan kesedihannya mengenai kekuatan kaum kafir Quraisy. Allah tidak mengeluhkan kekhawatirannya tentang gimana caranya untuk ayah, bunda, abang, kakak semuanya hadir Zoom. Canda, bercanda. Nah, Rasulullah saat itu gelisah. Gelisah mengadukan keluhannya kepada Allah tentang umatnya sendiri. Tentang kita. Tentang kita. Allah abadikan keluh kesah itu di dalam Al-Quran. Nah, ini juga sudah disampaikan oleh guru-gurunya kita. Di Quran surah Al-Furqan ayat 30. Yang sudah dibaca kemarin. Di Quran surah Al-Furqan ayat 30 yang menyayat hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan mereka membuang Al-Quran, tetapi meninggalkan Al-Quran. Nah, Abaikan. iya, Rasulullah tuh khawatir. Rasulullah khawatir umatnya mengabaikan Al-Quran. Kenapa? Karena itu sangat-sangat menyayat hatinya Rasulullah. Ketika umat Rasul sendiri sudah mengabaikan Al-Quran, Rasul tidak bilangnya membuang Al-Quran ya, tapi meninggalkan Al-Quran. Coba ayah bunda-bunda buka di Quran surah Al-Furqan ayat 30. Ya Robku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Nah, Rasul di sini tidak bilang
umatnya membuang Al-Quran tapi meninggalkan. Nah, di sini artinya apa, Bunda? Al-Quran masih ada di rumah. Masih ada di rumah, bahkan banyak, tidak hanya satu Al-Quran di rumah. Masih dibaca sesekali, masih dihafalkan di momen-momen tertentu saja, tapi tidak lagi jadi tempat kembali kita ketika lelah. Tapi nggak lagi jadi rujukan ketika hidup kita bingung. Nah, disitulah Rasulullah bingung. Disitulah Rasulullah sedang mengadukan kekhawatirannya kepada Allah. Ya Allah, aku khawatir umatku nantinya mengabaikan ayat-ayat suci Al-Quran. Hanya membaca saja, hanya meletakkan Al-Quran saja di rumahnya, membaca sesekali, menghafalkan sesekali, tapi tak mau mengamalkan. Nah, kekhawatiran Rasulullah saat ini ternyata bunda-bunda semuanya terjadi kekhawatiran Terjadi, itu dengan sudah banyak terjadi. mm-mm, Abi EN dan Bunda Mira saat ini khawatir sekali dengan kita. Tadi subuh itu Zoom bareng Abi. Dan di sana beliau meneteskan air mata. Beliau sedih. Beliau bukan menyampaikan materi yang berat-berat, tapi sharing ke kita, istilahnya curhat lah ya, curhat ke kita, mengadukan kegelisahannya terhadap orang-orang yang saat ini jauh dengan Al-Quran. Orang-orang yang saat ini, kenapa banyak orang dekat yang malah mau ngaji? Yang nggak mau ngaji maksudnya. Kenapa malah banyak orang dekat di sekitar kita yang nggak mau ngaji? Bahkan orang-orang di luar sana yang jauh dengan kita, itu lebih dekat, lebih mau, lebih berbondong-bondong mau ngaji. Bunda-bunda merasakan nggak? Kadang artian ngaji di sini bukan cuma baca Al-Quran ya Bun, tapi juga kajian, lalu menghafal, ikut di majelis ilmu, itu namanya ngaji. Ngaji. Nah, jadi kegelisahan yang sedang dirasakan oleh Rasulullah saat lalu, di 14 abad yang lalu, Rasulullah gelisah, saat ini terjadi dengan guru-gurunya kita ternyata. Ternyata guru-guru kita saat ini sedang mengalami kegelisahan. Kegelisahan karena orang-orang terdekatnya yang tidak mau hadir, tidak mau datang ke kajian, tidak mau datang lagi untuk bermajelis, tidak mau lagi ngaji. Itu yang sedang guru-guru kita khawatirkan saat ini. Banyak dari kita bahkan malah merasakan sendiri bunda-bunda yang di hadapan malah saat ini dari luar, dari jauh, ada yang dari Padang, Bandung, Brebes, Kalsel, Jatinangor, semuanya Solo, dari Makassar, banyak merelakan waktunya mau ngaji bareng. Ngaji di sini, Zoom, menahan ngantuk, menahan untuk berkumpul sama keluarga, tapi orang terdekat kita ndak ada yang ikut di sini. Coba lihat di sekitar kita, ada ndak saudara kita yang ikut Zoom di malam hari ini? Yang punya The Living Quran. Padahal ngelihat, padahal ada, dapat link Zoom-nya, tapi hadir ndak? Ndak hadir. Itu bukan tanpa sengaja pastinya Allah turunkan, Allah izinkan bunda-bunda hadir di sini. Semua yang hadir di sini itu adalah pilihan Allah. Allah yang pilih. Itu ada di Quran Surah Toha. Allah yang pilih kamu untuk hadir. Bisa jadi orang yang mau ikut tadi udah dapat linknya, udah ganti linknya pas mau ikut kuotanya habis. Nah, jadi kenapa malah sampaikan ini di hari ini, kegelisahan guru-guru kita saat ini? Karena malah ndak mau bunda-bunda yang ada di Zoom ini nantinya bosan. Bunda-bunda yang ada di Zoom ini nantinya udah ndak mau lagi ikut Zoom. Nantinya ndak mau lagi memperjuangkan Al-Quran. Memperjuangkan Quranic Solver udah ndak mau lagi, ndak melekat lagi di dirinya. Ah, udahlah, paling materinya itu-itu aja. Palinglah yang disampaikan itu-itu aja. Materinya tentang itu lagi, disuruh ngafal lagi, malah ndak mau itu terjadi. Makanya malah sampaikan kegelisahan guru-guru kita saat ini, biar bunda-bunda semuanya yang ada di hadapan malah saat ini juga mau sama-sama berjuang untuk
bersiar di Quranic Solver ini. Caranya kayak gimana? Caranya cukup posting. Karena yang ada di sini adalah yang terpilih. Benar, Bunda. Ini adalah yang terpilih. Kalau malah mau pilih, malah lebih milih nongkrong. Kalau misalnya di hati malah pengen, ya udahlah nongkrong mumpung tanggal merah. Mumpung tanggal merah. Malah bilang ke Abi tadi pagi, Bi izin malam ini ada Zoom. Izin ya, Abi lagi ada. Banyak lah kan. Malah aja yang ngisi. Kuatkan bunda-bundanya. Kuatkan bunda-bundanya biar tidak keluar dari barisan kita. Katanya. Pas beliau bilang kayak gitu, malah rasanya merinding sekali. Pas beliau bilang kayak gitu. Karena subuh tadi setelah Zoom bareng ABN, beliau sedang merasakan kegelisahan karena orang-orang terdekat yang kadang ada di sekeliling kita itu tidak lagi mau ngaji. Terlepas ikatannya dari kita. Jadi istilahnya di lingkaran, ketika ada lingkaran, udah ada yang bolong, udah ada yang keluar, sehingga nantinya terputus. Jadi yang ada di hadapan ini, di Zoom ini, bunda-bunda malah doakan, kita doa sama-sama, semoga nggak keluar dari barisan ya bunda ya. Iya, Semoga iya. putus barisannya kita. Tidak Tidak, Kak. terputus kok. Tidak bakal keluar. Tidak. Masya Allah. Bunda siapa tadi tuh? Saya Bunda Tarmini, saya Bunda. Masya Allah Bunda Tarmini. Insya Allah ya Bun ya. Semoga Allah istiqomahkan kita untuk selalu berada di lingkaran ini. Amin, Untuk amin. selalu berada di lingkaran kebaikan ini dengan mengingat pesan-pesan cintanya Allah. Dengan mengingat apa yang sudah guru-guru kita sampaikan. Tahadus bin nikmah bunda-bunda semuanya. Alhamdulillah malah ketika berada di lingkaran ini kurang lebih hampir 4 tahun. Kurang lebih udah 4 tahun kurang lebih di rumah hijrah bareng Bunda Mira. Alhamdulillah Allah izinkan eh, ke Baitullah 2 kali. Alhamdulillah Allah izinkan. Allah. Masya Allah. Pertama itu tidak masuk dalam eh, pikiran malah bisa berangkat. Pertama di 2024. Itu alhamdulillah di 2024 itu 1 tahun 2 kali Allah izinkan. Pertama diumrohkan, Masya Allah Allah. izinkan untuk berangkat di Baitullah di bulan Ramadan. Itu bayangkan bunda-bunda di bulan Ramadan Allah izinkan untuk bisa datang ke rumahnya Allah, dapat undangan itu sebahagia apa gitu. Itu malah udah nggak bisa ngebayangkan bahagianya sangat luar biasa. Nah jadi malah bernazar di dalam hati malah, insya Allah Desember di 2024 saat itu, malah mau ya Allah berangkat sama orang tua malah. Orang tua malah mau berangkat di Desember ya Allah. Desember ini ada promo ya Allah malah bilang kan. Ada promo khusus untuk SPA. Kita kan namanya SPA, Santri Penerima Amanah. Malah mau ya Allah berangkat sama orang tua malah ya Allah. Malah ikhtiar lah ya. Malah ikhtiar, malah munajat sama Allah, malah tirakat sama Allah. Dan orang tua malah juga ada tirakatnya. Ada tirakatnya ketika Alhamdulillahnya kan Bapak Mala, Ayah Mala itu juga berdakwah. Jadi beliau selalu informasi ke jamaahnya, bilang kayak gini, kalau kita belum sampai ke Baitullah, coba di setiap sholat, setelah sholat, ba'da maghrib atau ba'da isya, talbiyah. Katanya. Minimal 3 kali talbiyah. Minimal 3 kali talbiyah lah. 3 kali setelah ba'da isya ataupun ba'da maghrib. Itu kami tirakatkan Bunda. Sebelum malah dapatkan pengumuman untuk berangkat umroh di yang pertama, itu kami tirakatkan berapa bulan kita tirakatkan selama berangkat itu. Kata Abi sama Bunda, kalau kamu mau Allah izinkan untuk berangkat, buat paspornya dulu, kata Bunda. Kata Abi. Buat sebagai niatnya gitu. Buat paspornya. Jadi malah informasi ke Mama malah. Ke orang tua. Alhamdulillahnya Bapak malah kan juga sudah ada paspornya. Ma, buat paspor ya, Ma. Kita mau berangkat umroh kapan? Katanya. Kapan?
Kapan-kapan lah, kapan-kapan Allah izinkan, Allah bilang kan. Nah, insya Allah lah, bilang. Itu hari Senin, hari Rabunya malah dapat pengumuman berangkat umroh. Hari Rabu, di 2 hari aja berselang, 1 hari. Itu umroh pertama. Nah, umroh kedua, ini tahadus bin nikmah ya Bunda. Umroh kedua, saat itu orang tua malah juga mau berangkat umroh kan, mau di Desember mah malah bilang, Insya Allah Desember kita berangkat, kita tirakatkan Desember akan berangkat Insya Allah di promo ini. Rezekinya Allah yang ngatur. Qadarullah bunda-bunda, Oktober di tahun yang sama kami berangkat bertiga dengan semua tantangan, rintangan yang ada, dengan semua yang tidak bisa malah dapat ungkapkan wasilah berada di lingkaran ini. Berada di lingkaran ini. Dan Bunda Ida juga sudah merasakannya. Bunda Ida berangkat umroh gratis ya Bun? Iya, alhamdulillah. Insya Allah. Masya Allah. Apa yang Bunda rasakan Bun ketika dapat Allah izinkan untuk umroh gratis Bun? Eh, Masya Allah. Insya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Eh, Memang melalui perjuangan yang panjang ya. Melalui perjuangan yang panjang. Awalnya saya itu eh, hijrah, resign dari kerjaan. Terus ikut kajiannya Tuan Guru Abdul Somad, hijrah bersama UAS. Di situ kita, dengan niatan hijrah saya itu benar gitu, maksudnya di jalan yang benar gitu, minta minta petunjuk, kita belajar dari situ. Terus waktu itu ada eh, dari kajian itu ada ditawarkan untuk sekolah Baitullah. Waktu itu saya cuman ikut karena merasa pernah umroh tapi nggak pakai ilmu gitu. Pernah umroh tapi nggak pakai ilmu. Terus saya kepingin tahu sebenarnya umroh saya yang kemarin itu bener nggak sih gitu. Tapi itu udah 21 tahun yang lalu gitu kan. Waktu saya Masya masih Allah. masih bujang gitu kan, masih masih jadi berangkatnya Single. sama orang tua. Jadi melakukan ibadah itu sama orang tua, ngikut aja. Orang tua alhamdulillah kan udah haji, jadi gitu ya. Maksudnya ngikut apa sih habis ini ngapain, tapi nggak ada esensinya gitu kan. Terus apa namanya? Saya ikut sekolah Baitullah, terus dan saat itu saya nggak tahu kalau ada umroh gratis gitu. Jadi niat saya cuma belajar belajar Masya Allah. Baitullah, terus mengetahui rukun rukun apa namanya umroh, Umroh. umroh pokoknya tentang Baitullah lah gitu, saya ini ya apa belajar itu. Tahu-tahu setelah dan itu pun juga saya telat. Jadi ada 8 sesi Zoom. Yang pertama sama dengan Ustadz, bareng dengan yang ngasih materinya itu Ustadz Zain dan Ben Chef. Terus yang kedua UAS, karena kan saya dari kelasnya hijrah bersama UAS, jadi saya taunya cuman dari UAS itu ininya apa materinya gitu. Ternyata sebelumnya ada. Jadi saya nggak tahu kalau itu ada. Jadi Bunda nggak tahu ada umroh gratis ya Bun? Nggak tahu waktu Masya ikut yang Allah. pertama sekolah Baitullah itu saya nggak tahu kalau ada umroh gratis. Nah, ternyata tahu-tahu ada pengumuman kalau ada yang berangkat gitu. Nasi gorengnya masih OTW. Udah ada pengumuman Nah, ketika kalau ada yang berangkat gitu, ya udah saya nggak ini ya. Terus habis itu karena saya nggak ikut seleksinya juga kan. Cuman waktu itu emang disuruh bikin resume. Waktu itu belum ada seleksi seperti yang
di sampai jumpa sampai jumpa di Baitullah itu. Nah, waktu udah berangkat yang dari peserta yang sekolah Baitullah itu udah berangkat, terus sama yang apa namanya dari sampai jumpa Baitullah yang batch 1 itu udah berangkat. Itu kayaknya Ramadan kalau nggak salah. Nah, setelah Lebaran Iya. itu ada lagi SCDP yang batch kedua. Saya bilang sama Jadi adminnya, Bunda ikutlah di situ ya. saya mulai ikutnya di Oh, SCDP itu Masya batch Allah. kedua. Alhamdulillah sampai di Disitulah Bunda 2000. dapatkan Belum, gratisnya. belum. Yang batch Oh, kedua belum belum. kan? Yang batch kedua belum dapat. Jadi tapi masuk ke seleksi yang terakhir sampai dengan interview. Tapi belum terpilih, qadarullah belum terpilih. Terus disarankan sama Ko Freddy waktu itu untuk ikut lagi batch ketiga. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah terpilih dan itu pun Allah juga izinkan untuk berangkat. itu pun juga saya sih yakinkan bahwa itu adalah doa dari orang tua saya. Masya Itu Allah. Bunda, saya yakinkan itu karena tanpa ridhonya orang tua mungkin nggak akan ada nama saya itu di situ. iya benar Bunda. Malah juga merasakan itu ketika Allah ridho, orang tua ridho, Allah pasti ridho dengan apa Iya, yang kita lakukan. Nah, iya, Bunda-Bunda, kenapa kami ceritanya umroh saat ini? Karena kami mau menginformasikan ke Bunda-Bunda semuanya bahwa berada di lingkungan kebaikan ini, insya Allah baik ini, insya Allah pasti Allah berikan jalannya. Pasti Allah pilih orang-orang yang memang Allah izinkan untuk pilih, untuk berangkat dan merasakan apa yang keajaiban-keajaiban yang Allah berikan selanjutnya gitu. Nah, bunda-bunda semuanya, tahadus bin nikmah tadi ini mengajarkan kita, ini menandakan bahwa ketika kita berada di lingkungan kebaikan, insya Allah Allah pasti tolong kita. Allah tidak tidur. Allah tidak tidur dengan apa yang sedang kita tirakatkan, dengan apa yang sedang Allah berikan kepada kita. Nah, kenapa orang dekat yang malah mau ngaji? Nah, ini berkaitan nih sama ini. Kita udah di The Living Quran, Quranic Solver. Kita sudah memperjuangkan untuk syiar, untuk posting-posting orang lain yang bahkan tertarik. Orang lain yang bahkan nanya-nanya, betul? Sedangkan orang yang di dekatnya kita kadang tidak menghiraukan itu. Kadang tidak acuh tak acuh lah istilahnya ya, bodoh amat lah gitu ya. Itu apa sih paling lah cuma ayat-ayat yang ada di Shopee segala macam, tapi dia nggak tahu kalau udah buka bergetarlah hatinya, insya Allah. Nah, tadi kekhawatiran Rasulullah itu ada di Quran surah Al-Furqan ayat 30. Rasulullah khawatir hambanya, umatnya itu mengabaikan Al-Quran. Jadi jangan sampai 32 orang ini, 31 orang ini yang berada di Zoom di malam hari ini, jangan sampai keluar dari barisan, jangan sampai keluar dari lingkaran. Kalau perlu, di malam hari ini kita bisa mengajak satu orang untuk bisa menjadi Quranic solver. Nih, poin intinya ini bukan tentang produknya, Bun, bukan tentang keuntungannya, bukan. Tapi ini tentang syiarnya. Yang sedang kita syiarkan adalah ayat-ayatnya Allah, ayat Al-Quran. Bukan tentang produknya dapat keuntungan berapa. Bukan tentang dapat profitnya berapa. Itu nomor kesekian. Yang paling kita niatkan di dalam hati itu gimana caranya kita bersyiar biar orang lain juga ikut sama-sama memperjuangkan Al-Quran. Nah, bunda-bunda tahu nggak sih sebenarnya apa yang menyebabkan orang-orang terdekat kita kadang tidak mau ngaji? Apakah itu semua karena dicabut nikmat terhadap Quran? Atau tidak paham dengan Quran? Atau karena tidak peduli dengan Quran? Nah, kita tidak tahu. Kita juga tidak tahu termasuk apa, termasuk di kategori apa. Apakah kita eh, apakah orang yang tidak mau ngaji, tidak mau membaca Quran itu dicabut nikmatnya terhadap Al-Quran?
Nauzubillah, semoga tidak termasuk dengan kita, tidak termasuk orang-orang yang kita cintai. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Jangan sampai yang ini terjadi di keturunan kita kelak. Di keturunan kelak yang terjadi, yang menjadi pertanyaan besar, apakah anak cucu kita nanti masih tertarik dengan Quran? Dengan perkembangan zaman yang saat ini, yang Masya Allah, Tabarakallah, sudah sangat luar biasa, apakah anak cucu kita nanti masih tertarik dengan Quran? Kalau mereka tidak tertarik dengan Quran, siapa yang akan mensolatkan kita ketika wafat nanti? Siapa yang akan menyolatkan kita semuanya ketika anak keturunan kita tidak lagi mengenal Al-Quran, tidak lagi dekat dengan Al-Quran, tidak tahu makna Al-Quran, bahkan tidak tahu bacaan sholat. Jadi bunda-bunda semuanya, malah di sini tidak bermaksud untuk menggurui, tidak maksud untuk malah yang paling baik tidak. Yang didapatkan ini benar-benar kita sama-sama amalkan dalam kehidupan kita, dan alhamdulillahnya ini juga yang selalu disampaikan guru-gurunya kita. Seperti yang sedang ada di Aceh saat ini. Yang sedang ada di Aceh, peristiwa yang saat ini terjadi, entah itu kezoliman atau apa, kita tidak tahu pastinya. Yang pastinya Allah sedang menegur kita. Allah sedang berikan peringatan kepada kita manusia. Ini loh ketika aku bergerak, kata Allah. Ini ketika aku ingin memperlihatkan bahwa ini keresahan yang terjadi di zaman sekarang ini aku lihatkan, kata Allah. Yang terjadi juga sudah ada di Quran surah Al-A'raf ayat 96. Ketika kemarin beberapa minggu lalu kita juga buka Jar The Living Quran, dapatnya Quran surah Al-A'raf ayat 96. Ayo buka, silakan dibuka bunda-bunda, Quran surah Al-A'raf ayat 96. Sudah ada? Tentang apa? Di Quran surah Al-A'raf ayat 96. Nah, Quran surah Al-A'raf ayat 96 ini, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, ayat-ayat kami. Allah bilang, kalau kita penduduk negeri sudah beriman, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya, kata Allah. Nah, kisah ini juga menjadi pelajaran untuk kita semua. Bencana yang saat ini sedang terjadi, semoga menjadi reminder kita untuk selalu berbuat baik, selalu belajar dan mengajarkan Al-Quran pastinya, agar kita semua ilmu-ilmu yang disampaikan guru-guru melekat dan bisa kita praktekkan. Dan bunda-bunda semuanya, mungkin kita belum mampu mengajak orang banyak. Kita belum mampu ngajak ribuan orang, ratusan orang, tapi kita mari mulai dari yang paling dekat. Ayo kita mulai dari yang paling dekat, syiarkan agama-agama Allah, syiarkan ayat-ayat Al-Quran. Kalau biasanya orang-orang yang berdakwah itu banyak dicemooh, yang seperti Bunda tadi sampaikan, kadang saya bukan dikucilkan, kayak dihina gitu. Itu hal yang wajar. Sudah sunatullah ada yang seperti itu. Rasulullah saja mendapatkan hal seperti itu. Apalagi kita sebagai umatnya. Remindernya saat ini, ketika orang terdekat kita masih belum bisa untuk mengajak, kita masih belum bisa melihat orang-orang terdekat kita ngaji bareng. Tujuan yang pertama yang harus kita lakukan, reminder pertama yang harus kita lakukan saat ini adalah kita mulai bersyiar. Syiarnya pelan-pelan aja Bunda, jangan kayak
yang istilahnya kau harus ikut nih biar kau jadi beriman. Kau harus ikut nih biar kau setiap malam tidak cuma kafe doang. Kita pelan-pelan mulai belajar, kita pelan-pelan ngajak bersiar. Siapa di sini yang hari ini mau mulai bersiar? Katakan saya. Di open mic-nya boleh, diketik juga boleh. Jadi kita tuh syiarnya bareng-bareng. Jadi dulu kalau mau syiarnya kita masih bingung kan? Kita bingung gimana caranya bersiar. Saya ndak lulusan pondok. Saya bukan lulusan pondok. Saya cuma anak rumahan yang ndak tahu ayat-ayat Allah, yang ndak tahu apa itu arti sholat, apa itu arti Al-Baqarah apa, arti Al-Fatihah apa. Saat ini Allah udah hadirkan metodenya, Allah udah dekatkan, gitu kan. Semoga bisa menjadi wasilah untuk kita semuanya lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Dan jangan takut juga bunda-bunda yang misalnya khawatir nih, Kak, saya gimana ya mau syiarnya? Saya ndak pandai ngomong. Bukan ndak pandai ngomong, ndak bisa mengeluarkan kata-kata gitu. Ndak bisa mau mengajaknya tuh bingung mau mulai dari mana, kadang gitu. Benar nggak, Bunda? Iya. Bingung kan? Gimana sih cara ngajaknya? Kita kan di Quranic Solver, di 40 Days the Living Quran, baik itu di berbagai macam daerah, di kota masing-masing itu kan ada grupnya. Dan itu juga ada syiar-syiarnya. Kita belajarlah di sana. Kita mulai syiarnya, kita mulai. Cuma masih takut, Kak, karena belum punya background pesantren. Malah juga belum punya background pesantren, Bunda. Malah lulusan bukan lulusan pesantren, Bun. Dulu malah di pertama kali disuruh MC, Bunda. Nangis malah, Bunda. Waktu SD. Nangis malah disuruh MC belajar ngomong. Itu kamu harus belajar padahal teksnya udah ada. Teksnya udah ada, disuruh belajar tapi nggak mau belajar. Tapi dipaksa sampai nangis. Nggak bisa ngomongnya, malah bilang. Tapi qadarullah, alhamdulillah Allah izinkan di tahun sekarang, di beberapa tahun ini, kurang lebih belasan tahun, Allah izinkan berada di dunia MC ini, di dunia public speaking, di dunia bersama bunda-bunda di sini. Jadi bisa lah ngomong, bisa bersiar sedikit, pelan-pelan. Jadi mulai dari syiar-syiar kita aja. Bunda-bunda di sini jangan khawatir untuk syiarnya apapun. Posting-posting itu termasuk syiar, Bun. Posting, sambil posting setiap harinya. Saya tak pintar ngomong, malu Kak. Dulu malah juga bilangnya kayak gitu, malu mau ngomong, ndak pintar ngomong. Ternyata ada loh caranya ketika kita mau belajar ngomong tuh kayak gimana. Kalau deg-degan mau mulai ngomong gimana? Pakai teknik gini. Mulai pemanasan gitu, pemanasan. Itu trik intermezzo aja dan itu bermanfaat untuk kita gunakan di ngobrol sama orang gitu. Nah, bunda-bunda, ada nggak bunda yang mau sharing atau mau tanya di sini? Mau apa namanya? Kayak saya gelisah nih Kak, gimana ya Kak? Background saya nih seperti ini, seperti ini. Sama Bunda, saya lulusan sarjana pertanian. Cuma sejak di SMU udah sering ikut organisasi keislaman. Yang akhirnya turun ke jalan dakwah, Masya Allah. Saya background masa lalunya buruk, Kak. Em, semuanya Bunda, pasti punya background masa lalu masing-masing. Pasti punya. Kalau bunda-bunda semuanya tahu backgroundnya Bunda Mira, Masya Allah. Masya Allah sekali, beliau pernah di penjara juga, beliau mendapatkan kasus besar dan alhamdulillah Allah izinkan bisa berdakwah keliling dunia saat ini. Sampai ke Asia, sampai ke Jepang, sampai ke berbagai negara. Allah izinkan. Nah, jadi tidak ada salahnya untuk kita memulai bunda-bunda. Makasih bunda-bunda yang mau mendengarkan di malam hari ini. Makasih udah mau belajar sama-sama. Di poin intinya, di Tahadus bin Nikmah yang malah sampaikan tadi, niatnya tidak untuk pamer, niatnya tidak untuk
apa ya istilahnya sombong, tidak seperti itu, tapi tahadus binikmahnya biar bunda-bunda yang ada di Zoom ini masih tetap mau berada di lingkaran kebaikan insya Allah. Di lingkaran ini, di lingkaran The Living Quran ini. Ajak lagi orang-orang terdekatnya, ajak lagi orang-orang banyak. Kita tidak tahu Bun, dari lisan siapa Allah hadirkan hikmah. Dari lisan siapa Allah berikan hidayah. Kita tidak tahu. Mungkin banyak dari kita yang punya ustadz, ustazah, kiai, mungkin di sekitaran kita yang udah berkali-kali menyampaikan Quran surah Al-Furqan, Quran surah Al-A'raf, Quran surah Yusuf. Mungkin banyak yang menyampaikan. Tapi kita tidak tahu dari lisan siapa kita bisa mendapatkan hikmah. Kita tidak tahu dari lisan siapa kita bisa mendapatkan pesan-pesan cintanya Allah. Buktinya kita bisa dapatkan pesan-pesan cinta melalui media ini, The Living Quran ini. Nah, jadi jangan khawatir ketika orang-orang terdekat kita mulai tak mau lagi ngaji. Jangan khawatir, bukan jangan khawatir ya, maksudnya kita harus khawatir. Kita harus khawatir ketika orang-orang terdekat kita saat ini tidak mau lagi ngaji. Kita harus ajak remindernya kita harus ajak orang-orang terdekatnya kita biar satu. Biar satu orang kita ajak, yang penting mau bersama-sama. Ketika sejatinya, ketika perbuatan baik kita lakukan bersama-sama, insya Allah itu pasti punya dampak yang besar. Pasti, pasti punya dampak yang besar. Tidak ada semua yang Allah hadirkan di muka bumi itu pasti dapat nih, dapat pasangannya. Baik, ada buruk, gitu kan? Hidup ada mati, semua ada pasangan berpasangan-pasangan. Itu ada di Quran surah Yasin ayat 36. Quran surah Yasin ayat 36 itu tentang berpasang-pasangan. Semua yang ada di muka bumi itu berpasang-pasangan. Tidak hanya tentang jodoh, tidak hanya anak dan orang tua, tidak hanya suami dan istri, tapi bahkan semua kejadian itu berpasang-pasangan. Ada yang hidup, ada yang mati, ada yang kembali, ada yang kembali, ada yang pulang, sama dong ya. Ada yang datang, ada yang kembali. Nah, semuanya berpasang-pasangan. Ada di Quran surah Yasin ayat 36. Kenapa bisa langsung untuk mengucapkan itu? Karena alhamdulillahnya kemarin juga baru dapat ilmunya. Baru dapat ilmunya, jadi bisa juga share ke bunda-bunda. Nah, malam hari ini kita belajarnya ada di Quran surah Al-Furqan ayat 20, itu mengenai kegelisahan Rasulullah dengan umatnya. Kegelisahan Rasulullah bukan kegelisahan mengenai kaum kafir Quraisy yang pedangnya hebat-hebat, yang kekuatannya yang kuat-kuat, bukan soal itu, tapi kekhawatiran Rasulullah ketika umatnya mengabaikan Al-Quran. Ketika umatnya mulai mengabaikan Al-Quran, tak mau membaca artinya, tak mau memaknai arti-arti di dalam Al-Quran, cukup membaca saja, itu Allah, bukan Allah, Rasulullah gelisah, khawatir kepada kita di Quran surah Al-Furqan ayat 20, ayat 30. Quran surah Al-Furqan ayat 30. Dan lalu peristiwa saat ini yang terjadi di Aceh itu tadi di Quran surah Al-A'raf 96. Al-A'raf 96, dan juga yang berpasang-pasangan ada di Quran surah Yasin ayat 36. Quran surah Yasin kan itu ke surah ke-36. Ayatnya 36 lagi nih. Bagus nih. Quran surah 36. Masya Allah. Semoga malam hari ini bunda-bunda semuanya, kita semuanya khususnya Mala, bisa menerapkan, mempraktekkan ini untuk kehidupan kita semuanya. Saat Al-Quran mengajarkan kita hikmah, saat pesan-pesan cinta yang kita dapatkan melalui The Living Quran ini bisa menghadirkan hikmah. Dan jangan sampai terlupa bunda-bunda, ketika kita buka The Living Quran, jangan sampai Al-Quran mushafnya kita lupakan. Ya, jangan sampai kita lupakan. Jadi iringi dengan Al-Quran, baca Qurannya, baca mushafnya, baca Arabnya. Kadang kan ada ya Arabnya di Quran surah Ali Imran ayat 163 misalnya. Kita baca dan hafalkan kalau bisa.
Kalau bisa dihafalkan, silakan dihafalkan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Nah, kita baca Al-Qurannya. Sehingga melekatlah di otaknya kita. Nah, tadi tidak hanya kegelisahan mengenai orang-orang terdekat kita yang kadang tidak mau ikutan sama kita, tapi kita juga khawatir, kita tidak tahu di diri kita selanjutnya ke depannya seperti apa. Bisa jadi kita saat ini berada di majelis ilmu, sepekan kemudian Allah tidak turunkan hidayah itu kepada kita. Nauzubillah. Jangan sampai itu terjadi di kita. Jangan sampai itu terjadi di kita, maka kita harus memulai kajian, memulai majelis dengan membaca doa pastinya, biar kita terhindar dari godaan-godaan setan. Dan pastinya bunda-bunda semua malah percaya, malah meyakini bunda-bunda di sini adalah orang-orang yang mau memperjuangkan Quran. Insya Allah. Jam 9, Alhamdulillah sudah jam 9 tidak terasa. Semoga ocehan-ocehan ringan ini Allah izinkan kita semuanya nanti bisa berkumpul di padang mahsyar dengan wajah-wajah yang gembira, dengan wajah-wajah yang penuh dengan keberkahan. Amin, amin, Masya Allah, Bunda Amin. Amna juga ada nih. Assalamualaikum Bunda Amna. Ya Allah. Masya Allah, long time no see nih sama Bunda Bunda Amna nih. Ada Bunda Rima juga loh Bun di sini. Nah, Bunda Rima ini juga. wasilahnya bunda-bunda semua. Kenapa malah bilang kita harus bersiar? Dari Bunda Amna kita dapat saudara, Bunda Rima. Nah, nanti Bunda Rima kita dapat saudara lagi, bunda-bunda siapa lagi gitu. Dari Amin, Bunda amin, Ida amin. kemarin kita dapat Bunda Mas Kupa. Dari Bunda Teti kita dapat ada agen siapa Bunda apa namanya tuh lupa malah. Banyak sekali. Dan bayangkan ketika bunda-bunda tersebut yang kita perkenalkan dengan The Living Quran, dengan ayat-ayatnya Al-Quran, dengan ayat-ayatnya Allah, itu diamalkan setiap hari, berapa banyak pahala yang mengalir ke bunda-bunda yang mengenalkan. Berapa banyak yang menjadi pertolongan nanti kita di akhirat nanti. Semoga pastinya setiap hari malah tuh tidak lepas dari kata semoga. Karena kita tidak tahu ke depannya beberapa menit kemudian apa yang terjadi di kita tidak tahu. Kak Indah Mutia yang saat ini coba untuk syiarkan lebih banyak lagi ke orang banyak. Bunda Devi, Bunda Maimuna, Bunda Wahyuningsi di Singkawang. Yang di Singkawang kita tahu banyak amoy-amoy. Masya Allah. Di situ ramai ya Bunda ya di kotanya saat ini. Ada Imlek ya di semuanya. Bunda-bunda yang saat ini berada di sini, Bunda Nur Khalisa, makasih banyak sudah berjuang. Ada Kak Asus Kak Sipa ini. Terima kasih sudah mau gabung. Ada yang mau menyampaikan sesuatu di akhir-akhir pertemuan kita di malam hari ini ya. Malam nanti ada lagi. Nanti kita sama-sama buka The Living Quran ya. Yang punya The Living Qurannya silakan ambil The Living Qurannya. Kita mau lihat dapat pesan cinta apa dari Allah hari ini. Kita mau lihat pesan apa yang Allah berikan. Oke. Untuk terakhir malah sedikit mengingatkan yang tadi ketika kita remindernya, ketika kita mulai merasa orang-orang terdekatnya kita jauh dari Al-Quran, orang-orang terdekatnya kita udah ndak mau mulai ngaji lagi, ndak mau datang ke kajian, ndak mau datang ke majelis ilmu, kita ajak. Kita lihat ndak ada yang ndak hadir. Oh ini bunda ini biasanya hadir nih, tapi hari ini ndak ada. Kenapa ya? Kita ajak. Kita tanya kabarnya kenapa. Itu bukan untuk istilahnya, oh sok suci lu, so so alim lu, bukan kayak gitu. Tapi kita ajak karena bisa jadi ajakan itulah yang bisa mendapatkan hikmah. Ajakan dari lisannya kita, orang bisa tergerak hatinya untuk berada di jalan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Di hari ini kita sama-sama menundukkan kepala, belajar sama-sama di malam hari ini. Semoga bisa apapun yang sedang kita rasakan, bisa kita ambil hikmahnya. Ada kedengaran sound nggak, Bunda? Ada nggak kedengaran suara-suara? Enggak ada. Kedengaran kecil Mbak Malah. Tidak jelas, Kak Malah. Kalau ini Denting Ya yang udah, ya Dengar, kedengaran dengar, sekarang ya. dengar, Kak. oke. Oke, saat ini bunda-bunda yang punya The Living Quran, silakan ambil The Living Qurannya. Kalau yang dengar suara Malah jelas, silakan ketik jelas. Kalau yang putus-putus boleh diketik putus-putus. Kalau jelas boleh jelas. Biar kita. Masya Allah. Sudah siap? Oh, Bunda Dwi Ismayanti mau ngambil jarnya dulu dong, kayaknya nih. Malam hari ini biasanya malah ngambilnya tuh The Living Quran yang miracle. Hari ini malah mau ngambilnya healing. Mau ngambilnya healing di series yang sedih. Kenapa sedih? Karena saudara kita di Aceh masih banyak yang kelaparan. Kenapa sedih? Karena saudara kita di Aceh masih banyak yang kehilangan orang-orang yang dicintainya. Malah pengen ngambil yang sedih. Pengen tahu pesan cinta apa sih yang sedang Allah berikan untuk kita semuanya yang ada di sini. Nggak apa-apa kalau musiknya putus-putus, pakai musik sendiri nggak apa-apa. Yang penting kita niatkan di dalam hatinya kita ngambil The Living Quran di malam hari ini untuk kebaikan kita semuanya. Untuk kebaikannya kita semua di malam hari ini ya. Semuanya, ayo kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Tarik nafasnya. Buang perlahan. Tarik nafasnya lagi. Buang perlahan. Bunda-bunda semuanya, silakan fokus, silakan pejamkan matanya. Bayangkan kita di sini, di hadapan kita hanya kita dan Allah. Di hadapan kita hanya kita dan Allah beserta malaikat-malaikatnya. Silakan pejamkan matanya, pegang dadanya, tepuk-tepuk dadanya. Tepuk-tepuk dadanya, istighfar astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ya Rabbi, sebut namanya hamba Malah ya Allah. Malam ini pulang ya Allah. Malam ini datang ya Allah. Malah pulang untuk semua yang sedang Malah rasakan saat ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, malam hari ini kami belajar ya Allah. Kami sama-sama belajar wasilah The Living Quran ya Allah. Izinkan kami di malam hari ini mendapatkan pesan-pesan cinta dari Engkau ya Allah. Kami tahu ya Allah, kami banyak sekali dosanya. Kami tahu ya Allah, banyak sekali semua dosa-dosa yang sedang kami emban ya Allah. Ya Allah, kalaulah Engkau buka aib kami ya Allah, mungkin tidak ada yang mau dekat sama kami ya Allah. Kalau Engkau buka aib kami ya Allah, kalau Engkau izinkan bau busuk tercium
Was atas dosa-dosa kami mungkin banyak yang tidak mau mendekat dengan kami, ya Allah. Baju kami, kalau kami pakai baju putih, ya Allah, mungkin sudah banyak sekali noda di dalam baju kami, ya Allah. Di hari ini, ya Allah, di malam hari ini, ya Allah, izinkan kami kembali kepada Engkau, ya Allah. Saudara kami di Aceh saat ini sedang Engkau uji, ya Allah. Saudara kami di Aceh saat ini sedang banyak yang kehilangan orang-orang yang dicintainya, ya Allah. Ya Allah, saudara kami di Aceh kelaparan, ya Allah. Sedangkan kami di sini, apa saja yang kami mau makan, tinggal kami beli, ya Allah. Apa saja yang mau kami masak, semuanya ada, ya Allah. Saudara kami di Aceh mau tidur, dia tidak beralaskan apa-apa, ya Allah. Sedangkan kami tidur dengan kasur yang empuk, ya Allah. Ya Allah, ampun atas semua yang kami lakukan saat ini, ya Allah. Ya Allah, tolong berikan pesan-pesan cinta kepada kami, ya Allah. Wasilah The Living Quran ini, ya Allah. Izinkan tangan ini untuk mengambil pesan-pesan cinta yang Engkau berikan. Ya Allah, istiqomahkan kami berada di jalan dakwah ini, ya Allah. Jangan putuskan rantai kebaikan ini, ya Allah. Jangan putuskan lingkaran kebaikan ini, ya Allah. Semoga kami bisa mengajak banyak orang lagi untuk berada dekat dengan Engkau, ya Allah. Untuk mengamalkan Al-Quran, untuk ngaji bareng-bareng, ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malah izin ambil untuk The Living Quran series healing yang sedih. Pengen dapat pesan cinta dari Allah. Dapatnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Insyaallah. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuatu kesanggupannya. Tadi kita bicara mengenai Aceh. Tadi kita berbicara saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Allah bilang Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Insight-nya, kalau kamu merasa tidak kuat, percaya. Allah sudah ukur kemampuanmu. Kamu hanya perlu sedikit lebih sabar. What to do-nya, katakan aku bisa melewati ini. Karena Allah tahu aku mampu. Insya Allah, saudara-saudara kita di Aceh adalah orang-orang pilihan. Saudara-saudara kita yang ada di Sumatera adalah orang-orang pilihan. Jangan sampai kita yang ada di sini, yang Allah izinkan kehidupannya, Allah berikan enak, kita merasa futur. Nauzubillah min zalik. Dapat ayat apa lagi, bunda-bunda? Ada yang mau? Bunda Dwi Ismayanti dapat ayat apa, Bun? Kayaknya hufaz ya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar dan sholat. Masya Allah sama kita sabar. Tentang sabar. Bunda Dwi dapatnya apa, Bun? Masya Allah. Hari ini tidak terasa. Dapat Quran surah apa, Bunda Dwi? Oh, pakai headset ya? Enggak. Oh, enggak. Dari Kufa series dapat Quran surat Ar-Rod ayat 28. Rod. Yusuf 19. Masya Allah, apa isinya, Bun? Bismillah. Dan orang-orang yang beriman, hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Masya Allah, Al-Kahfi, Masya Allah. Banyak ya bunda-bunda yang dapat ayat-ayat pesan-pesan cinta ya, Masya Allah.
Insight dan what to do-nya, Bun? Insight-nya kan itu penentuan tidak pernah gagal menenangkan hati yang bersandar. Lalu ilmu Bunda buka musaf bukan scroll medsos kata. Insya Allah teguran sekali. Insya Allah. Ada dapat ayat yang keren-keren ini, Insya Allah. Pastinya sesuai dengan apa yang sedang dirasakan ya. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya Allah, Allah tidak membebani seseorang melainkan kesanggupannya, kata Allah. Semoga ini juga kita bisa hafalkan ayat-ayatnya biarpun sedikit, tapi setidaknya kita memahami Quran surah Al-Kahfi ayat 46 ini tentang ini misalnya. Quran surah Al-Ankabut ayat 2 ini tentang apakah manusia mengira mereka dibiarkan berkata kami beriman tanpa diuji? Itu artinya apa? Orang yang beriman pasti dapat ujian. Itu artinya bukan, oh kalau gitu aku nggak usah beriman ya biar nggak dapat ujian gitu. Jangan kayak gitu. Sejatinya orang yang beriman akan mendapatkan ujian. Orang yang mendapatkan ujian adalah orang-orang yang beriman. Akan dinaikkan derajatnya lagi gitu. Baik, terima kasih bunda-bunda semuanya. Makasih malam hari ini sudah membersamai. Makasih sama-sama kita belajar di malam hari ini. Tapi sebelumnya malah mau izin share dulu ya. Share absen biar kita tahu siapa aja yang rajin untuk hadir. Seperti yang malah informasikan biasanya. Siapa nih yang rajin untuk ikut Zoom? Nggak peduli siapapun pematerinya, nggak peduli siapapun yang menyampaikan materi. Ikut aja karena niatnya mau belajar. Karena niatnya mau sama-sama bertumbuh. Ini ada absen, malah kasih di formnya itu nggak panjang-panjang kok, cuma nama, nomor telepon, usia, sama domisili aja. Nggak capek-capek bunda-bunda ngisinya. Atau mau di copy dulu, disimpan. Kalau nggak ngerti gimana nih sambil Zoom, sambil ngisi form, di copy dulu aja linknya. Insya Allah kita sama-sama lagi belajar di pekan depan, apa itu makna Al-Quran sesungguhnya itu seperti apa. Dan ada beberapa juga bunda-bunda yang baru bergabung di malam hari ini. Terima kasih banyak yang udah mau bergabung. Intinya di malam hari ini kita belajarnya itu mengenai gimana sih saat saat Al-Quran, saat ayat-ayat Al-Quran mengajarkan hikmah. Gimana sih caranya kita untuk mendapatkan hikmah melalui The Living Quran? Yaitu hikmahnya ketika kita bisa memaknai setiap apapun yang ada di Quran surah Al-Baqarah atau di Quran surah apapun itu nantinya kita bisa memaknainya, insya Allah kita bisa mengambil hikmah. Kalau kita nggak paham apa artinya, boleh ditanyakan. Nggak tahu, kadang ada bunda-bunda yang bilangnya, Kak Mala ini maksudnya apa ya? Sedekahkan barang yang kamu cintai, wakafkan. Yang sering tuh, paling sering yang nanya adalah, Kak Mala ada pertanyaan, what to do-nya, infakkan sebagian hartamu yang kamu cintai. Saya harus menginfakkan apa? Banyak tuh yang biasanya bertanya seperti itu. Gak apa-apa, boleh ditanya aja ke Mala, boleh di chat aja Mala. Nanti kalau Mala belum mampu untuk menjawabnya, ada guru-guru kita yang insya Allah siap untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan bunda-bunda, insya Allah. Makasih banyak waktunya yang sudah absen. Makasih. Al-Mumtahanah ayat 4. Masya Allah bunda-bunda. Terima kasih ilmunya Kak Mala. Mohon maaf izin keluar. Baik bunda, kita juga udah mau tutup. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan di malam hari ini sudah terakhir promo ini ya. Terakhir promo spesial Hari Ibu yang diskon 5% khusus untuk customer. Jadi jangan lupa untuk disiarkan. Masih ada beberapa waktu lagi, beberapa jam lagi yang mau. Oke, untuk penutup, mari sama-sama kita lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang baik-baik ini semuanya bisa diamalkan dalam kehidupan kita ya Bunda ya. Dan malah mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Salah itu dari malah pribadi, adapun yang benar-benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih sudah mau stay mendengarkan ocehan Mala di malam hari ini bersama-sama. Untuk kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan lupa Warahmatullahi mention-mention ya wabarakatuh. Bunda, The wabarakatuh. Living Makasih Quran Kak underscore Mala. Mirani. Tuh. Hah? Di mention Bunda Mira dan Abi En juga boleh. Malah juga boleh. Ya, makasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Kak Mala.